Beraninya mertuaku rebut semua harta warisanku dengan alasan anaknya adalah suamiku. Ku buat dia merana seumur hidupnya. Pagi itu, udara di kawasan perumahan yang masih hijau terasa sejuk. Suara kicau burung bersahut-sahutan dari pohon-pohon tinggi di sekitar rumah besar bercat putih milik keluarga Feby. Dari luar, rumah itu tampak seperti hunian impian banyak orang. Halamannya luas dengan taman bunga yang ditata rapi. Ada kolam kecil di sisi kiri tempat ikan-ikan koi berenang dengan tenang. Dan di teras depan terdapat kursi rotan yang selalu mengundang siapapun untuk duduk menikmati udara segar sambil menyeruput teh hangat. Feby keluar dari pintu rumah dengan mengenakan daster lembut berwarna biru muda. Rambut hitam panjangnya ia ikat sederhana ke belakang, menyingkap wajahnya yang teduh dengan mata yang selalu memancarkan kelembutan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan suasana rumah besar seperti ini karena memang keluarganya tergolong berada. Namun meski lahir dari keluarga yang mapan, Feby tidak pernah bersikap tinggi hati. Justru, ia dikenal sederhana, ramah, dan penuh kasih sayang. Pagi ini ia berjalan pelan ke arah taman, membawa secangkir teh hangat di tangannya. Setelah duduk di kursi rotan, matanya menatap ke arah langit yang masih dilingkupi kabut tipis. Ada ketenangan yang selalu ia rasakan setiap kali menikmati suasana seperti ini. Ia tahu, rumah besar peninggalan orang tuanya bukan sekadar tempat berlindung, melainkan juga saksi perjalanan hidupnya sejak kecil hingga kini. Tak lama, terdengar suara mesin mobil dari arah halaman. Feby menoleh, lalu tersenyum ketika melihat sebuah sedan hitam memasuki area parkir. Dari dalam keluar seorang pria dengan tubuh tegap, wajah teduh, dan senyum yang selalu menenangkan hatinya. Novan, suaminya. "Pagi sayang," sapa Novan sambil berjalan menghampiri. "Pagi, Mas," jawab Feby dengan senyum lembut. "Kok pulangnya pagi sekali? Bukannya semalam ada rapat kantor?" Novan duduk di kursi sebelah Feby, menaruh kunci mobil di atas meja kecil di antara mereka. "Iya, rapatnya selesai lebih cepat. Lagi pula aku kangen kamu. Jadi setelah selesai urusan kantor, langsung pulang." Feby terkekeh pelan. "Alasan aja. Pasti karena kamu capek kerja. Jadi buru-buru pengin istirahat." "Ya itu juga," jawab Novan sambil menatap istrinya penuh cinta. "Tapi jujur, aku paling betah kalau sudah di rumah. Rasanya semua lelah hilang begitu lihat kamu." Ucapan itu membuat pipi Feby merona. Hatinya berdesir bahagia mendengar kata-kata manis yang memang selalu berhasil Novan lontarkan di momen-momen sederhana seperti ini. Ia merasa beruntung memiliki suami yang penyayang, perhatian, dan bertanggung jawab. Mereka menghabiskan pagi dengan obrolan ringan seputar pekerjaan, rencana akhir pekan, hingga ide-ide kecil untuk menata rumah. Feby seringkali bercerita tentang tanaman-tanaman barunya, sementara Novan lebih banyak mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali dengan candaan yang membuat suasana semakin hangat. Namun, di balik kebahagiaan rumah tangganya bersama Novan, ada satu hal yang kadang membuat hati Feby sedikit terusik, hubungan dengan mertuanya, Marni. Marni adalah sosok ibu yang keras kepala, tegas, dan terkadang cenderung dominan. Sejak awal pernikahan, Feby berusaha menghormati dan menempatkan Marni di posisi yang pantas sebagai orang tua. Namun, sikap Marni yang kerap mengatur membuat Feby seringkali merasa tidak nyaman. Apalagi, Marni selalu menunjukkan sikap seolah-olah Novan hanyalah miliknya seorang. Meski begitu, Feby tidak pernah menyinggung hal itu kepada suaminya. Ia sadar, sebagai menantu, ia harus sabar. Lagi pula, ia tidak ingin ada keretakan antara Novan dan ibunya hanya karena dirinya. Pagi itu, ketika Feby dan Novan sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah pintu rumah. Seorang pembantu masuk dengan wajah sedikit panik. "Ibu, Bu Marni sudah datang, Bu," ucapnya pelan. Mendengar nama itu, Feby refleks terdiam sejenak. Senyum di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan perasaan canggung. Novan pun menoleh, lalu menghela napas pelan sebelum beranjak berdiri. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan dandanan rapi dan langkah penuh percaya diri muncul di teras. Marni, meski usianya sudah lebih dari 50 tahun,
Penampilannya masih terlihat glamor. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud, dilengkapi perhiasan emas mencolok yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus siapa saja yang berhadapan dengannya. "Novan, Mama sudah bilang kan, jangan sering pulang larut malam? Kamu itu suami, bukan bujangan lagi," ucap Marni tanpa basa-basi. "Pagi, Ma," sahut Novan, berusaha menenangkan. "Tadi memang ada urusan kantor, makanya pulangnya agak telat." Marni mendengus pelan, lalu mengalihkan pandangan ke arah Feby yang masih duduk. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi lebih terasa sebagai formalitas. "Oh, Feby, kamu ada di sini rupanya." "Pagi, Bu," jawab Feby sopan, sambil berusaha menahan perasaan canggungnya. Marni berjalan masuk ke dalam rumah tanpa diminta, seolah rumah itu miliknya. Ia menatap sekeliling dengan tatapan menilai, lalu duduk di kursi dengan sikap anggun namun penuh wibawa. "Rumah ini masih sama ya? Belum ada yang berubah. Kamu memang pintar merawatnya, Feby." Sekilas ucapannya terdengar seperti pujian, namun Feby bisa menangkap nada dingin di balik kalimat itu. Seolah-olah, Marni sedang menegaskan bahwa rumah besar ini adalah bagian dari warisan keluarga Feby, bukan hasil jerih payah mereka berdua. Meski hatinya sedikit tersentuh, Feby memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang suasana yang bisa menjadi tidak enak. Novan, menyadari ketegangan tipis yang mulai terasa, segera mencoba mencairkan suasana. "Ma, gimana kalau kita sarapan bareng? Tadi Feby sudah minta Mbak Wati siapkan makanan." Marni menoleh, lalu mengangguk singkat. "Boleh, Mama juga belum makan. Sekalian bisa ngobrol banyak." Sambil menunggu makanan dihidangkan, suasana di meja makan menjadi penuh formalitas. Marni sesekali bertanya tentang pekerjaan Novan, seakan ingin memastikan anaknya tetap berada dalam jalur yang ia anggap benar. Sedangkan untuk Feby, pertanyaan-pertanyaannya lebih bernuansa menyinggung, meski dibalut dengan senyum tipis. "Feby, kamu sehari-hari sibuk apa? Masih terus urus rumah ini? Tidak bosan? Wanita seharusnya juga punya kegiatan yang menghasilkan, bukan hanya menunggu suami pulang kerja." Feby menelan ludah sebelum menjawab dengan lembut. "Saya memang lebih fokus di rumah, Bu. Tapi selain itu, saya juga mengurus yayasan kecil peninggalan orang tua. Ada kegiatan sosial yang rutin saya jalankan. Itu cukup menyibukkan." "Oh begitu. Ya syukurlah kalau ada kesibukan. Soalnya, Mama khawatir kamu jadi terlalu bergantung pada harta warisan orang tua," ucap Marni dengan nada datar. Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Novan tampak serba salah, sementara Feby berusaha tetap menjaga ekspresi ramahnya. Dalam hati, Feby tahu, ucapan-ucapan Marni hanyalah awal dari sikapnya yang seringkali membuat ia merasa terpojok. Tapi ia tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Ia bertekad, sekuat mungkin akan tetap sabar menghadapi mertuanya. Hari itu pun berlalu dengan penuh rasa canggung. Setelah sarapan bersama, Marni kembali pulang dengan alasan ada urusan penting. Begitu ia pergi, suasana rumah kembali terasa lega. Feby duduk di sofa ruang tamu, meletakkan tangannya di pangkuan, dan menarik napas panjang. Novan duduk di sebelahnya, menepuk bahunya lembut. "Kamu jangan diambil hati, ya? Mama memang orangnya seperti itu. Dia sayang sama aku, tapi kadang caranya kurang tepat." Feby tersenyum tipis. "Aku tahu, Mas. Aku cuma perlu banyak belajar sabar." Hari itu, meski matahari bersinar cerah, hati Feby masih terasa berat. Ia tahu, kedepannya hubungan dengan mertuanya tidak akan selalu mulus. Namun ia tidak pernah menyangka, benih-benih ketegangan kecil itu suatu hari akan berkembang menjadi badai besar yang mengguncang kehidupannya. Hari-hari setelah pesta ulang tahun pernikahan itu berjalan dengan ritme yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Feby tetap sibuk mengurus rumah tangga, bekerja sambilan dari rumah, serta memastikan bahwa semua urusan kecil dan besar dalam keluarga berjalan lancar. Sementara Novan kembali dengan rutinitas kantornya, berangkat pagi pulang menjelang malam, seringkali membawa lelah di wajahnya.
Di sisi lain, Marni, mertua Feby, mulai sering terlihat datang dan menginap di rumah mereka dengan berbagai alasan. Awalnya, Feby tidak mempermasalahkan kehadiran sang mertua. Ia menganggap itu hal wajar, karena bagaimanapun Marni adalah ibunya Novan. Namun, semakin sering Marni berada di rumah, semakin banyak pula aturan-aturan kecil yang mulai ia buat, seakan-akan rumah itu miliknya. Feby, jangan taruh vas bunga di meja tengah seperti itu. Kurang pantas. Harusnya di pojok, biar lebih rapi. Feby, kalau masak jangan terlalu banyak garam. Novan dari kecil sudah biasa makan makanan yang hambar. Nanti dia sakit kalau terlalu asin. Feby, cucian piring jangan ditumpuk begini. Itu bikin kotor. Kamu harus lebih teliti. Instruksi-instruksi itu terdengar sepele, namun lama-kelamaan membuat Feby merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Bahkan, kadang ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Marni sedang mencoba menunjukkan sesuatu? Pada suatu sore, ketika Feby sedang duduk di ruang tamu sambil merapikan laporan keuangan bisnis kecilnya, ia mendengar obrolan lirih antara Novan dan ibunya di ruang makan. Suara mereka memang tidak keras, tetapi cukup jelas bagi telinga Feby yang berada tidak jauh dari sana. Van, kamu harus ingat, rumah ini nantinya akan jadi milikmu sepenuhnya. Karena kamu laki-laki, jangan biarkan Feby terlalu ikut campur. Suara Marni terdengar pelan namun tegas. Bu, kenapa bicara begitu? Ini kan rumah kami berdua. Feby juga punya hak. Kami bangun rumah tangga sama-sama, jawab Novan, terdengar berusaha menenangkan. Ah, kamu itu terlalu lembek. Perempuan itu harus tahu tempatnya. Lagi pula, semua ini kan bisa berjalan karena kamu, bukan karena dia, ujar Marni dengan nada meremehkan. Feby tertegun. Ada rasa sesak di dada mendengar kalimat itu. Ia menutup buku catatan dengan perlahan, mencoba menahan perasaan agar tidak meledak. Baginya, semua pengorbanan yang sudah ia lakukan, mulai dari meninggalkan pekerjaannya yang mapan setelah menikah, mengurus rumah tanpa lelah, hingga ikut menopang perekonomian keluarga dengan bisnis kecil, seakan-akan tidak berarti apa-apa di mata mertuanya. Hari demi hari, ucapan Marni semakin menusuk. Kadang diucapkan langsung di depan Feby, kadang lewat sindiran halus yang jelas-jelas ditujukan kepadanya. Wanita yang baik itu harus tahu diri. Jangan sampai merasa lebih pintar atau lebih berhak. Ingat, semua tanggung jawab ada di suami. Kalau tidak ada Novan, entah apa jadinya kamu sekarang. Sudah seharusnya kamu bersyukur. Feby selalu mencoba tersenyum, tidak ingin memperkeruh suasana. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan luka. Suatu malam, setelah Marni kembali ke rumahnya, Feby memberanikan diri berbicara dengan Novan. Mereka duduk berdua di kamar. Lampu temara menerangi wajah suaminya yang terlihat lelah. Van, aku ingin bicara sesuatu, ucap Feby perlahan. Novan menoleh, menaruh ponselnya di meja samping. Apa, sayang? Kamu sadar nggak? Akhir-akhir ini ibu sering sekali bicara seolah-olah aku ini nggak punya hak di rumah ini. Aku berusaha sabar, tapi terus terang aku mulai merasa tertekan. Novan terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku tahu, Beb. Aku dengar juga ucapan ibu. Aku paham kamu nggak nyaman. Tapi tolong sabar dulu ya. Kamu tahu kan sifat ibu? Beliau memang keras kepala. Kalau kita bantah, nanti malah makin panjang urusannya. Tapi sampai kapan, Van? Aku ini istrimu, pasanganmu. Aku ingin dihargai, bukan dipandang sebelah mata. Suara Feby bergetar, menahan emosi. Novan meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Aku janji, aku akan coba bicarakan dengan ibu lagi. Percaya sama aku. Jangan sampai ini merusak kita, ya? Feby mengangguk, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Ia mencintai Novan, itu jelas. Tapi ia juga sadar, perlakuan Marni bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Keesokan harinya, Marni kembali datang dengan alasan ingin membantu mengurus rumah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia mengatur banyak hal,
bahkan mulai ikut campur dalam urusan keuangan. Saat Feby sedang menghitung penghasilan dari bisnis online-nya, Marni tiba-tiba menegur, "Feby, untuk apa repot-repot urus ini semua? Biarkan saja Novan yang cari uang. Kamu cukup jadi istri yang baik. Urus dapur, rumah, dan suami. Itu saja sudah cukup." Feby tersenyum kaku. "Saya hanya ingin membantu sedikit, Bu. Lagi pula saya suka melakukan ini. Tapi kamu harus ingat, semua yang kamu lakukan itu tidak ada apa-apanya dibanding penghasilan Novan. Jadi jangan terlalu merasa berjasa, ya." Ucapan itu diakhiri dengan tatapan tajam yang membuat hati Feby kembali tercekat. Hari-hari berlalu, dan perlakuan Marni makin membuat suasana rumah penuh tekanan. Hingga suatu ketika, muncul kabar dari keluarga besar. Ayah Feby yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Peristiwa itu menjadi titik balik yang kelak akan membawa konflik besar dalam hidupnya. Feby benar-benar terpukul. Meski ia berusaha kuat, kepergian sang ayah meninggalkan duka mendalam. Di sisi lain, warisan berupa tanah dan rumah peninggalan ayahnya menjadi pembicaraan yang mulai beredar di antara sanak saudara. Pada saat Feby masih dalam suasana berkabung, Marni justru menunjukkan wajah penuh perhitungan. Di hadapan keluarga besar, ia berkomentar, "Warisan itu nantinya tentu akan jadi milik kalian berdua. Kan kamu istrinya Novan. Jadi otomatis harta itu milik Novan juga." Ucapan itu seakan menampar Feby di depan semua orang. Ia menoleh pada suaminya, berharap ada pembelaan. Namun Novan hanya diam, wajahnya terlihat bingung. Dalam hati, Feby merasakan ada badai besar yang mulai mendekat. Ia tahu, kedepannya akan ada perebutan, bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang harga diri. Namun untuk saat itu, ia memilih menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana Marni akan melangkah, dan seberapa kuat Novan berdiri di sisinya. Malam itu, saat Feby berbaring sendiri di kamar karena Novan masih sibuk di ruang kerja, pikirannya dipenuhi bayangan masa depan yang penuh tanda tanya. Bagaimana jika mertuanya benar-benar ingin menguasai semua harta warisan? Apakah ia sanggup mempertahankan haknya? Ia menarik selimut, mencoba memejamkan mata, meski batinnya bergejolak. Perjalanan rumah tangganya ternyata baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Hari-hari setelah kepulangan mereka dari rumah orang tua Feby diwarnai dengan dinamika yang semakin intens di rumah tangga kecil itu. Feby yang semula penuh semangat untuk membangun kehidupan harmonis bersama Novan, mulai merasakan adanya bayangan lain yang mengintai dari sudut-sudut rumah tangga mereka. Bayangan itu adalah campur tangan Marni, ibu mertua Feby, yang seolah-olah tak pernah puas melihat kebahagiaan menantunya. Awalnya, semua berjalan wajar. Novan tetap sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi pulang sore, terkadang lembur hingga larut malam. Feby menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh dedikasi. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, memastikan rumah rapi, bahkan terkadang mengantar bekal untuk Novan jika ia tahu jadwal suaminya akan sangat padat. Feby merasa itu adalah bagian dari cinta yang harus ia tunjukkan, bahwa rumah tangga bukan hanya sekadar berbagi atap, melainkan tentang perhatian kecil yang menumbuhkan kehangatan. Namun, dalam keseharian yang damai itu, ada ketukan-ketukan kecil yang perlahan mengusik. Telepon dari Marni yang datang hampir setiap hari, kadang pagi buta sebelum Novan sempat berangkat, kadang malam menjelang tidur, dengan alasan sederhana seperti menanyakan kesehatan Novan atau hanya sekadar memastikan apa yang dimakan anaknya. Bagi Feby, itu terdengar wajar di permukaan. Tetapi semakin lama, ia mulai melihat pola. Hampir semua percakapan itu berakhir dengan kalimat bernada sindiran, baik tentang rumah yang mereka tempati, cara Feby memasak, bahkan hingga hal-hal kecil seperti warna tirai ruang tamu. "Kenapa kamu pakai warna itu, Feby? Rumah jadi terlihat suram." Begitu kata Marni suatu kali melalui telepon, yang membuat Feby menahan napas panjang agar tak meledak. Meski merasa jengkel, Feby menahan diri. Ia tahu menantang ibu mertua hanya akan membuat keadaan semakin runyam. Ia mencoba memberi penjelasan, dengan nada lembut, walau di dalam hatinya ada api kecil yang perlahan tumbuh. Suatu malam, ketika Novan pulang lebih cepat dari biasanya,
Feby memutuskan untuk membuka pembicaraan. Mereka duduk di meja makan setelah menyantap makan malam sederhana, sop ayam dan tumis sayur yang selalu jadi favorit Novan. "Mas," ujar Feby hati-hati sambil membereskan piring. "Aku mau tanya sesuatu. Mama kok akhir-akhir ini sering sekali teleponnya? Rasanya hampir setiap hari, dan biasanya selalu ada saja yang dikritik." Novan mengangkat kepalanya, menatap wajah istrinya dengan ekspresi bingung. "Memang kenapa? Mama kan cuma perhatian." "Kamu jangan salah paham, Feby. Aku tahu niat Mama pasti baik, Mas. Tapi, rasanya kok seperti semua yang aku lakukan salah di matanya. Aku sudah berusaha bikin rumah ini nyaman, tapi selalu saja ada komentar. Kadang aku merasa Mama tidak pernah menganggapku cukup baik untuk mendampingi Mas." Kalimat itu membuat suasana menjadi hening sejenak. Novan menaruh sendoknya, lalu menghela napas panjang. "Kamu jangan merasa begitu. Mama memang begitu orangnya. Suka mengatur. Dari dulu pun aku sering dimarahi hal-hal kecil. Jadi jangan terlalu diambil hati." Feby ingin percaya kata-kata itu. Tapi berbeda rasanya ketika seseorang menjadi istri. Ucapan dan perlakuan mertua tidak lagi hanya menyentuh pribadi, melainkan juga harga dirinya sebagai pendamping hidup. Ia tersenyum samar, menahan semua yang bergolak di dalam dada, lalu memilih mengakhiri percakapan itu. Hari berganti minggu, dan kunjungan Marni pun mulai semakin sering. Ia datang tanpa pemberitahuan, membawa berbagai alasan, dari sekadar ingin membawakan masakan kesukaan Novan hingga alasan hendak membersihkan rumah. Bagi Feby, kehadiran Marni di rumah selalu menjadi ujian kesabaran. "Lantai ini masih kotor. Feby, kamu harus lebih rajin. Novan suka kebersihan, jangan sampai dia nggak betah di rumah," ujar Marni suatu kali sambil menyapu bagian yang sebenarnya sudah Feby bersihkan. Feby menunduk, menahan gejolak yang ingin meledak, lalu menjawab lirih, "Iya, Bu. Nanti saya lebih perhatikan lagi." Namun, semakin ia menahan, semakin dalam luka kecil itu menggali hatinya. Ada malam-malam di mana ia menangis diam-diam di kamar mandi, memastikan suaminya tidak melihat. Ia takut dianggap lemah atau cerewet jika mengeluhkan mertua terus-menerus. Dalam setiap kunjungan itu, Feby juga mulai melihat pola lain. Marni sering sekali menyinggung tentang harta peninggalan orang tua Feby. Dengan gaya yang tampak seolah hanya bercanda, Marni bertanya, "Feby, kamu masih sering nengok rumah besar orang tuamu itu? Sayang sekali kalau dibiarkan kosong. Lebih baik dijual atau dipakai usaha, kan? Nanti kan bisa buat modal Novan." Kalimat itu membuat jantung Feby berdegup lebih cepat. Ia tahu harta peninggalan itu memang menjadi bagian dari dirinya, sesuatu yang kelak akan ia kelola. Ia pun memahami bahwa sebagai istri, ia harus berbagi kehidupan dengan suami. Tetapi nada Marni selalu terasa seakan-akan mengklaim, seolah semua yang dimiliki Feby otomatis menjadi milik anaknya. Suatu sore, Feby merenung lama di kamar sambil menatap album foto lama yang ia simpan. Foto-foto masa kecil bersama orang tuanya membuatnya semakin teringat pesan terakhir almarhum ayahnya. "Jaga baik-baik apa yang Papa tinggalkan. Itu bukan sekadar harta, tapi wujud cinta dan jerih payah keluarga kita." Kalimat itu terngiang kembali di kepalanya, dan ia semakin merasa resah dengan cara Marni menyelipkan kata-kata tentang warisan. Ia mulai merasa bahwa masalah dalam rumah tangganya bukan sekadar persoalan komentar remeh tentang kebersihan rumah atau masakan, melainkan ada niat lain yang lebih dalam. Namun, Feby bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Ia memilih untuk mengamati, menyimpan kegelisahan itu, dan mencoba mencari tahu sejauh mana keinginan Marni terhadap harta yang menjadi haknya. Ia juga berusaha menjaga agar rumah tangganya dengan Novan tidak retak karena ulah pihak ketiga, apalagi itu adalah mertua sendiri. Malam itu, ketika Novan sudah terlelap, Feby duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kecil menyala redup, sementara suara jam dinding berdetak pelan. Ia menuliskan isi hatinya di sebuah buku catatan yang biasa ia gunakan untuk menuangkan pikiran. "Aku merasa ada sesuatu yang pelan-pelan ingin diambil dariku. Aku harus kuat. Aku harus waspada. Aku tidak boleh kehilangan apa yang menjadi amanah dari orang tuaku.
meski harus berhadapan dengan siapapun. Di balik keteguhan itu, ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ada pertarungan panjang yang menantinya, pertarungan yang bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diri, cinta, dan batas kesabaran seorang istri. Ketika subuh menjelang, Feby menutup catatan itu, lalu berdiri dengan tekad yang lebih kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang akan terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan mertuanya sendiri, merebut apa yang menjadi haknya. Dan pagi itu, di bawah cahaya matahari yang menembus tirai kamar, wajahnya tampak berbeda. Ada kekuatan baru di balik sorot matanya, kekuatan yang lahir dari cinta, luka, dan keteguhan hati untuk mempertahankan warisan keluarga sekaligus melindungi rumah tangganya dari campur tangan yang tidak semestinya. Hari itu matahari pagi bersinar dengan terang, langit biru bersih tanpa awan, dan angin bertiup lembut di halaman rumah besar peninggalan orang tua Feby. Dari luar, rumah itu masih berdiri megah, tampak indah dengan taman terawat dan pepohonan rindang yang menghiasi. Namun, di dalam rumah, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang belum pernah Feby rasakan sebelumnya sejak ia resmi menikah dengan Novan dan membawa suaminya tinggal di rumah tersebut. Beberapa hari terakhir, sikap Marni sebagai mertuanya semakin terlihat jelas. Ia seperti merasa punya hak penuh atas rumah dan harta peninggalan orang tua Feby, hanya karena anak lelakinya adalah suami Feby. Seringkali Marni berbicara seolah rumah itu sudah menjadi miliknya, dan bukan lagi sesuatu yang harus dihormati sebagai warisan keluarga Feby. Pagi itu, Feby duduk di ruang makan, menyiapkan sarapan sederhana. Ia sudah terbiasa memasak sendiri, meski sebenarnya ada pembantu yang bisa membantu, karena baginya memasak adalah bentuk kebahagiaan. Novan, yang baru saja turun dari kamar, tersenyum dan duduk di meja. Aromanya enak sekali, sayang, ucap Novan sambil meraih tangan istrinya. Feby membalas senyumnya, meski matanya sedikit sayu karena beberapa malam terakhir pikirannya terus terganggu. Aku buatkan makanan kesukaanmu, semoga bisa menambah semangatmu hari ini. Namun kebersamaan itu tidak bertahan lama, sebab suara langkah kaki Marni terdengar mendekat. Dengan wajah tanpa senyum, wanita itu langsung menarik kursi dan duduk tanpa banyak bicara. Matanya melirik ke arah meja makan, lalu dengan nada datar ia berkomentar, "Kenapa lauknya cuma ini? Rumah sebesar ini, warisan orang tuamu yang jelas-jelas melimpah, tapi masakan di meja hanya seperti makanan sederhana." Ucapan itu membuat wajah Feby menegang. Ia menahan diri agar tidak terpancing emosi. Novan mencoba menengahi dengan nada lembut. "Bu, makanan ini dibuatkan khusus untuk saya. Lagi pula menurut saya rasanya enak kok. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada." Marni mendengus pelan, lalu menatap putranya. "Kamu ini selalu saja membela istrimu. Kamu lupa kalau rumah ini sebenarnya sekarang sudah milikmu juga. Jadi sudah seharusnya kita menikmati hidup lebih baik, bukan malah hidup seperti orang biasa." Feby terdiam, meski hatinya perih mendengar kalimat itu. Ia tahu bahwa dalam hukum, warisan itu memang mutlak miliknya karena orang tuanya meninggalkannya untuknya seorang, bukan untuk Novan apalagi Marni. Tetapi setiap kali mendengar mertuanya berbicara seperti itu, Feby merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Marni mulai berani mengatur isi rumah, dari cara pembantu bekerja hingga tata letak perabotan. Ia bahkan pernah memindahkan beberapa perhiasan Feby ke lemari pribadinya dengan alasan, supaya lebih aman dipegang oleh yang lebih berpengalaman. Feby tidak tinggal diam. Ia sempat berbicara pada Novan mengenai hal ini di malam hari. "Mas, aku merasa tidak nyaman dengan sikap ibu. Banyak barang-barang pribadiku yang ia atur seolah bukan milikku. Aku takut lama-lama semua yang menjadi peninggalan orang tuaku dianggap haknya juga." Novan menatap istrinya dengan wajah bimbang. "Aku mengerti, sayang. Tapi kau tahu kan, ibu memang keras kepala. Aku tidak ingin hubungan kita jadi renggang hanya karena masalah harta. Lagi pula, bukankah kita masih bisa bersabar sedikit? Aku yakin seiring waktu, ibu akan bisa menerima kenyataan bahwa semua ini adalah milikmu." Meski ucapan itu terdengar menenangkan,
Bagi Feby justru menambah kegelisahannya. Ia mulai merasa Novan terlalu lembek menghadapi ibunya. Sementara waktu terus berjalan, Marni semakin menekan. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Marni kedapatan sedang berbicara dengan seorang notaris di ruang tamu tanpa sepengetahuan Feby. Saat Feby turun dari lantai atas, ia mendengar percakapan samar-samar tentang dokumen rumah dan sertifikat tanah. Kalau bisa diproses secepatnya, saya ingin namanya diganti menjadi atas nama putra saya, Novan. Karena bagaimanapun, dia suami dari pemilik sah, jadi secara moral berhak juga kan? Suara Marni terdengar begitu percaya diri. Feby terperanjat. Ia langsung menghampiri dengan langkah tegas. "Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan?" Marni terkejut sesaat, tapi dengan cepat menutupi wajahnya dengan senyum tipis. "Oh, tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Feby. Aku hanya menanyakan prosedur umum saja, untuk berjaga-jaga kalau nanti diperlukan." Namun Feby tidak mudah percaya. Ia menatap notaris itu dengan tajam. "Terima kasih sudah datang, Pak. Tapi semua urusan tentang rumah dan harta peninggalan orang tuaku adalah tanggung jawabku sepenuhnya. Jadi mulai sekarang, aku tidak ingin ada pertemuan semacam ini tanpa sepengetahuanku." Notaris itu tampak bingung, lalu pamit pergi dengan cepat. Sementara itu, Marni menatap Feby dengan mata menyala. "Kau berani membentakku di depan orang? Ingat, kau hanya bisa hidup nyaman karena kau menikah dengan anakku. Tanpa Novan, kau tidak akan sanggup menjaga semua harta ini sendiri." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Feby. Ia menahan napas, tidak ingin menangis di depan mertuanya. "Justru karena aku menikah dengan anakmu, aku masih berusaha menahan diri. Tapi jangan pernah berpikir bisa menguasai sesuatu yang jelas-jelas bukan milikmu, Bu." Pertengkaran itu membuat suasana rumah semakin panas. Novan, yang pulang agak larut malam, mendapati istrinya menangis di kamar. Ia berusaha menenangkan, namun dalam hati Feby sudah mulai menanamkan tekad. Ia tidak akan membiarkan seorang pun, bahkan mertuanya sendiri, merampas hak yang ditinggalkan orang tuanya. Hari-hari selanjutnya, Feby mulai berhati-hati. Ia mengecek ulang semua dokumen warisan, menyimpannya di tempat rahasia yang hanya ia ketahui. Ia juga mulai mencatat setiap kejadian kecil yang dilakukan Marni, sebagai bentuk kewaspadaan. Namun Marni bukan orang yang mudah menyerah. Ia semakin lihai memengaruhi Novan, seringkali berbicara berdua dengan putranya di luar sepengetahuan Feby. Dari caranya menatap, Feby tahu bahwa mertuanya berusaha menanamkan pikiran bahwa semua harta itu seharusnya juga milik Novan, bukan semata-mata miliknya. Di satu sisi, Feby masih mencintai Novan. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena masalah harta. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Feby berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan langkah apa yang harus diambil. Ingatan tentang pesan terakhir almarhum ayahnya kembali terngiang. "Jaga baik-baik semua yang sudah kami titipkan. Jangan sampai ada orang lain yang mengambil keuntungan darinya. Karena semua ini adalah hasil kerja keras kami." Feby menggenggam selimutnya erat. Dalam hati ia berjanji, meski harus menghadapi mertuanya sendiri, ia tidak akan mundur. Yang jelas, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan pertarungan antara dirinya dan Marni semakin tak terelakkan. Hari-hari setelah percakapan panjang itu, Feby benar-benar merasa pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia mencoba menyeimbangkan perannya sebagai istri, sebagai seorang perempuan yang punya harga diri, sekaligus sebagai menantu yang diharapkan selalu bisa patuh. Namun, di sisi lain, ada suara dalam hatinya yang selalu berbisik, bahwa ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tidak mungkin ia terus-terusan mengabaikan kenyataan bahwa mertuanya, Marni, memiliki keinginan yang sangat besar terhadap harta peninggalan orang tuanya. Sore itu, Feby duduk di teras rumahnya dengan wajah letih. Angin berhembus pelan, namun pikirannya tetap penuh sesak. Ia menatap jalanan kecil di depan rumah sambil memegang sebuah buku catatan yang selama ini menjadi tempat ia menuliskan rencana keuangan mereka. Dalam catatan itu,
Tertulis jelas bagaimana uang warisan yang ia miliki dipergunakan sedikit demi sedikit untuk menopang kebutuhan rumah tangga, membantu usaha Novan, bahkan untuk hal-hal lain yang semestinya bukan tanggung jawabnya. Ia menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Novan terlihat sedang bersandar di sofa sambil menonton televisi. Dengan suara yang pelan namun penuh tekanan, Feby akhirnya membuka percakapan. "Mas, aku ingin kita bicara serius soal keuangan," ucapnya. Novan mengalihkan pandangannya dari televisi, lalu menatap Feby dengan ekspresi sedikit kaget. "Keuangan? Maksudmu apa?" "Aku ingin tahu sampai sejauh mana sebenarnya usaha yang Mas jalankan sekarang. Aku juga ingin tahu, apakah benar uang yang selama ini kita keluarkan, termasuk dari tabunganku, dipakai sesuai rencana?" Nada bicara Feby terdengar tegas, dan itu membuat Novan sedikit gelisah. Ia berdeham, lalu mencoba memberikan penjelasan seadanya. "Semuanya baik-baik saja, Beb. Usahaku memang butuh waktu untuk berkembang. Jadi wajar kalau kadang ada tambahan modal dari kita. Lagi pula, itu kan demi kebaikan kita bersama." Feby menatap suaminya tanpa berkedip. "Tapi aku harus tahu secara detail, Mas. Aku tidak bisa terus-terusan dalam ketidakjelasan. Kalau usaha ini memang jelas, tunjukkan buktinya. Aku ingin melihat laporan, alurnya, semuanya. Aku sudah terlalu sering merasa kalau aku hanya diberi janji tanpa kepastian." Novan terlihat tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan, lalu menyalakan suara televisi lebih keras, seolah ingin mengalihkan topik. Namun, Feby tidak tinggal diam. Ia maju mendekat, mematikan televisi, lalu menatap Novan dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku sayang sama kamu. Tapi kamu harus ingat, uang yang kita pakai ini bukan hanya hasil kerja kerasmu. Ada bagian dari peninggalan orang tuaku. Aku tidak ingin semuanya lenyap tanpa tahu kemana arahnya. Aku lelah kalau hanya disuruh percaya, tanpa pernah diberi bukti yang jelas." Suasana mendadak hening. Novan menarik napas panjang, lalu bersandar dengan wajah tegang. Ia tahu, kali ini Feby benar-benar serius. Sementara itu, di sisi lain, Marni tidak tinggal diam. Setelah pertemuan sebelumnya, ia semakin yakin bahwa warisan Feby harus bisa dikuasai sepenuhnya. Dalam pikirannya, uang dan aset itu lebih pantas dikelola oleh dirinya dan anaknya, bukan menantu yang hanya datang dari keluarga berbeda. Ia bahkan mulai menyusun siasat lebih dalam, bagaimana cara membuat Novan berpihak sepenuhnya padanya, dan bagaimana caranya melemahkan posisi Feby dalam rumah tangga. Beberapa hari kemudian, Marni datang berkunjung ke rumah mereka. Dengan senyum manis yang dibuat-buat, ia menyapa Feby yang sedang menata ruang tamu. "Feby, kamu terlihat kurusannya. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti sakit," ucapnya dengan nada lembut namun menyiratkan sesuatu. Feby tersenyum sopan. "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah karena banyak pekerjaan rumah." Novan yang melihat kedatangan ibunya langsung terlihat ceria. "Bu, ayo duduk. Mau minum teh?" tanyanya sambil sibuk menyiapkan sesuatu. Marni duduk dengan tenang, lalu memandang sekitar rumah. Rumah ini sebenarnya bagus, tapi sayang, tidak ada perkembangan. Kalau saja ada tambahan modal lebih besar, mungkin kalian bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan nyaman. Apalagi Novan kan sedang merintis usaha. Kalimat itu terasa menohok bagi Feby. Ia tahu maksud terselubung dari perkataan mertuanya. Lagi-lagi, harta peninggalan orang tuanya seakan menjadi topik utama. Namun, ia memilih menahan diri. Marni kemudian melirik ke arah Feby dengan tatapan tajam yang disamarkan dengan senyum. "Kamu tahu, Feby, seorang istri yang baik itu harus benar-benar bisa mendukung suaminya, termasuk dalam hal materi. Kalau Novan butuh tambahan modal, kamu jangan ragu. Itu kan demi kebaikan bersama." Feby merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan lebih dari cukup. Namun, sebelum ia sempat bicara, Novan malah menimpali dengan nada setuju. "Iya, Bu. Feby memang sudah banyak bantu, tapi usaha ini memang butuh waktu.
kalau ada tambahan, pasti lebih cepat berkembang. Mendengar itu, Feby merasa dadanya sesak. Ia berusaha menahan emosi, lalu bangkit dari tempat duduk. "Saya ke dapur dulu, buatkan teh untuk ibu," katanya singkat, lalu berjalan meninggalkan ruang tamu. Di dapur, Feby menahan tangisnya. Ia merasa terjebak di antara cinta kepada suami dan tekanan dari mertua. Ia ingin mempercayai Novan, namun ada sisi lain dalam dirinya yang mulai merasa dikhianati. Setelah menyajikan teh, percakapan antara Novan dan Marni masih berlanjut dengan hangat, seolah Feby tidak ada di sana. Ia hanya bisa mendengarkan dari kejauhan bagaimana ibunya terus mendorong Novan untuk lebih agresif dalam usaha, dan bagaimana Novan merespon dengan penuh antusias. Malamnya, setelah Marni pulang, Feby memberanikan diri kembali membuka pembicaraan. "Mas, aku mohon sekali lagi, jangan ada hal yang disembunyikan dariku. Aku sudah melakukan banyak untuk mendukungmu. Tapi aku tidak mau kalau ternyata semua ini malah membuat kita kehilangan segalanya." Novan menatap wajah istrinya yang terlihat begitu serius. Ada perasaan bersalah di matanya, tapi juga ada ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. "Aku janji, Beb, aku akan tunjukkan semua yang kamu mau tahu. Beri aku waktu, ya." Feby mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia belum benar-benar yakin. Di kamarnya malam itu, Feby menatap langit-langit sambil merenung. Ia tahu, jalan di depan masih panjang. Ia harus menyiapkan diri, karena ia bisa merasakan bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Hari-hari setelah pertemuan dengan pengacara itu membuat pikiran Feby tidak pernah tenang. Setiap malam, matanya susah terpejam. Bayangan wajah ayahnya yang dulu selalu menepuk bahunya penuh kasih, suara ibunya yang sering menasihati agar menjaga apa yang sudah diwariskan, dan sosok Novan yang entah semakin jauh atau semakin membingungkan, semua berputar di kepalanya. Malam-malam Feby dipenuhi kegelisahan, sementara siang harinya ia berusaha terlihat kuat. Setiap pagi, ia masih menyiapkan sarapan, masih menata rumah seperti biasa. Namun, dalam setiap gerakan tangannya ada beban berat yang tak kasat mata. Ada perasaan dikhianati yang begitu dalam. Suami yang ia percaya, kini justru seperti berdiri di sisi yang berseberangan. Suatu pagi, Feby duduk sendirian di meja makan. Nasi goreng yang ia buat nyaris tidak tersentuh. Ia hanya mengaduk-aduknya dengan sendok. Pandangannya kosong. Novan baru saja pergi bekerja, tanpa banyak bicara, hanya pamit singkat sambil meraih tas kerja. Sikap dingin itu sudah berlangsung beberapa minggu. Feby menghela napas panjang. Ia tahu, diam-diam Novan berada dalam kendali ibunya, Marni. Semua yang terjadi, semua sikapnya, entah bagaimana selalu mengarah pada kepentingan sang mertua. Telepon genggam di atas meja bergetar. Pesan dari pengacaranya masuk. "Bu Feby, berkas gugatan sudah kami siapkan. Mohon ibu datang ke kantor siang ini untuk membubuhkan tanda tangan." Feby memandang layar ponsel itu cukup lama. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari keputusan yang ia ambil akan menjadi titik balik. Begitu ia menandatangani gugatan itu, berarti ia benar-benar menantang mertua dan mungkin sekaligus suaminya. Namun, ia tahu tidak ada jalan lain. Ia harus mempertahankan apa yang menjadi haknya. Siang itu, Feby melangkah ke kantor pengacara dengan langkah mantap. Meski jantungnya berdegup kencang, ia mencoba menenangkan diri. Di sana, ia disambut oleh seorang asisten lalu diarahkan ke ruangan besar. Dokumen-dokumen tebal sudah tersusun rapi di atas meja. "Ini gugatan resmi yang akan kita ajukan ke pengadilan," ujar sang pengacara sambil mendorong map ke arahnya. Feby membacanya pelan-pelan. Setiap kata di dalamnya seperti menyalakan api baru di hatinya. Ia membaca pasal demi pasal, bukti-bukti yang dilampirkan, hingga sampai ke bagian tanda tangan. Tangan Feby berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menatap pengacaranya. "Begitu saya tanda tangan, tidak ada jalan kembali, bukan?" tanyanya pelan. Sang pengacara mengangguk. "Benar, Bu. Ini akan resmi menjadi kasus hukum. Pihak lawan, dalam hal ini Ibu Marni,
pasti akan memberikan perlawanan. Tapi selama kita punya bukti, jangan khawatir. Kita akan hadapi bersama. Feby menutup matanya sejenak, mengingat kembali semua perlakuan mertuanya. Bagaimana Marni dengan seenaknya mengambil alih keputusan, mengatur rumah tangganya, dan kini bahkan berusaha merampas harta yang diwariskan orang tuanya. Matanya terbuka, lalu ia menandatangani dokumen itu dengan penuh tekad. Kabar gugatan itu sampai ke telinga Marni lebih cepat dari yang diduga Feby. Wanita parubaya itu langsung murka. Kurang ajar. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Bentaknya di ruang tamu rumah besar miliknya. Suaranya menggema hingga ke seluruh ruangan. Novan hanya duduk dengan wajah gelisah. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tak menyangka istrinya benar-benar berani melakukannya. Apa dia pikir dia bisa melawan aku? Aku yang sudah mengurus anakku. Aku yang membuat hidup kalian lebih layak. Sekarang malah dia menuntut aku. Marni berdiri. Tangannya bergetar menahan amarah. Novan mencoba menenangkan ibunya. Bu, tolong jangan emosi dulu. Mungkin kita bisa bicarakan baik-baik. Marni menoleh tajam ke arah anaknya. Kamu ini berpihak ke siapa? Van? Jangan bilang kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu sendiri. Pertanyaan itu membuat Novan bungkam. Hatinya terombang-ambing. Ia mencintai Feby, tapi ia juga takut kehilangan kasih sayang ibunya. Marni melangkah ke arahnya, menepuk bahunya keras. Ingat, Van, aku ini ibumu. Darahmu mengalir dari aku. Jangan pernah sekalipun kamu membelanya melawan aku. Kalau dia mau perang, kita lawan habis-habisan. Novan hanya bisa menunduk. Hari demi hari, ketegangan makin terasa. Rumah tangga Feby dan Novan semakin renggang. Mereka jarang bicara, bahkan kadang hanya bertukar kata seperlunya. Feby tahu, Novan kini lebih banyak berada di sisi ibunya. Namun, Feby tidak mau goyah. Ia mulai menyusun strategi dengan pengacaranya. Mereka mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan harta warisan. Akta tanah, surat rumah, rekening bank, semuanya dipelajari satu persatu. Di sisi lain, Marni juga tidak tinggal diam. Ia mulai mencari celah, memanfaatkan orang-orang dekatnya untuk menekan Feby. Beberapa kali, Feby menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengintimidasi. Bahkan ada yang mencoba menawar paksa asetnya dengan harga murah. Feby tahu semua itu ulah Marni. Tapi ia tidak takut. Ia justru semakin yakin bahwa keputusannya benar. Suatu sore, ketika Feby sedang duduk di ruang tamu sambil membaca berkas-berkas, Novan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia langsung mendekati Feby. Kamu benar-benar sudah melampaui batas, Feby, katanya dingin. Feby menoleh, menatap suaminya lekat-lekat. Melewati batas? Aku hanya mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hakku. Van, apa salahku kalau aku tidak mau membiarkan ibumu merampas semuanya? Novan mengepalkan tangannya. Itu ibuku. Dia tidak mungkin berniat buruk. Feby berdiri. Van, sadarlah. Dia bukan hanya berniat, tapi sudah melakukannya. Semua yang kamu punya, yang kita punya, dia ingin kuasai. Sampai kapan kamu mau tutup mata? Suasana menjadi panas. Untuk pertama kalinya, pertengkaran besar terjadi di antara mereka. Suara mereka meninggi, saling menuding, saling menyalahkan. Namun di balik semua itu, ada kesedihan yang begitu dalam. Feby masih mencintai suaminya, dan ia tahu Novan juga sebenarnya masih mencintainya. Tapi bayang-bayang Marni terlalu besar, membuat mereka semakin jauh. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama dimulai. Feby datang dengan pakaian sederhana tapi rapi, membawa semua berkas bersama pengacaranya. Wajahnya tegas, meski ada sedikit kegugupan. Di ruang sidang, ia berhadapan langsung dengan Marni. Wanita itu duduk dengan angkuh, didampingi pengacara terkenal. Tatapan mereka saling bertemu, penuh ketegangan. Sidang dibuka, hakim mulai membacakan perkara. Saat nama Feby disebut sebagai penggugat, ia menatap lurus ke depan. Saat nama Marni disebut sebagai tergugat,
Wanita itu tersenyum sinis. Pertarungan panjang akhirnya dimulai. Di luar ruang sidang, setelah persidangan pertama selesai, Marni mendekati Feby dengan langkah angkuh. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Hah? Jangan bermimpi. Feby, aku sudah lebih dulu kenyang urusan hukum seperti ini. Kamu akan menyesal karena berani melawan aku," bisiknya tajam. Feby menatap balik dengan sorot mata penuh tekad. "Aku tidak takut, Bu. Biar hukum yang menentukan siapa yang benar. Saya hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak saya." Marni mendengus, lalu berbalik meninggalkan Feby. Feby berdiri di koridor pengadilan itu cukup lama, membiarkan dadanya yang berdegup kencang perlahan mereda. Ia tahu ini baru permulaan. Jalan yang ia tempuh masih panjang dan penuh rintangan. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyerah. Ia harus bertahan, demi harga dirinya, demi kenangan orang tuanya, dan demi masa depannya sendiri. Malam itu, Feby kembali ke rumah dalam keadaan lelah. Namun, begitu ia masuk ke kamar, ia melihat Novan duduk di tepi ranjang. Wajahnya penuh kebingungan. "Feby!" panggilnya pelan. Feby hanya menoleh sekilas. "Apa lagi, Van? Apa tidak ada jalan untuk kita selesaikan ini tanpa harus ke pengadilan?" Feby menatapnya lama. "Kalau ibumu mau berhenti serakah, mungkin ada jalan. Tapi kamu tahu sendiri jawabannya." Novan terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia terjebak di antara cinta kepada istrinya dan kesetiaan kepada ibunya. Feby tidak ingin berdebat lagi. Ia berbaring, memejamkan mata, mencoba tidur meski pikirannya masih penuh. Di dalam keheningan malam, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Rumah tangga mereka kini berada di tepi jurang, dan semuanya dimulai dari keserakahan satu orang, Marni. Hari-hari berikutnya, kasus itu semakin ramai. Beberapa media lokal mulai menulis berita tentang perseteruan antara menantu dan mertua perebutan harta warisan. Nama Feby dan Marni perlahan jadi perbincangan. Feby sadar, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak sidang menanti. Masih banyak strategi yang harus ia susun. Dan di tengah semuanya, ada Novan yang semakin sulit dipahami. Namun, Feby tahu satu hal, ia tidak akan pernah menyerah. Tidak kali ini. Hari-hari yang dilalui Feby terasa semakin menegangkan. Sejak ia mulai menegakkan sikapnya terhadap Marni, suasana rumah tidak pernah benar-benar tenang. Ada pertengkaran kecil yang kadang muncul tanpa alasan. Ada juga keheningan aneh yang membuat rumah itu seperti sarang ketegangan. Namun Feby berusaha keras untuk tetap tenang, setidaknya di hadapan Novan. Pagi itu, matahari baru naik ketika Feby keluar dari kamar. Ia mengenakan daster sederhana dengan rambut yang diikat asal. Di meja makan sudah ada suara sendok dan piring. Rupanya Marni sedang sarapan sendirian. Bau sayur bening dan gorengan masih memenuhi udara. Feby hanya melirik sebentar, berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. "Kenapa kamu nggak masak? Hah?" Suara Marni mendadak nyaring ketika melihat Feby hanya mengambil segelas air putih. "Aku sudah masak semalam, Bu. Tinggal dipanaskan," jawab Feby pelan, berusaha tak menyalakan api pertengkaran. Namun Marni menatapnya tajam, lalu menaruh sendok dengan bunyi keras. "Masakanmu hambar. Suamiku butuh makanan yang benar-benar enak, bukan seadanya begitu. Kalau kamu nggak becus, mending serahkan dapur ke orang lain." Feby menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir pecah. Ia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan menusuk itu, tapi kali ini terasa lebih menyakitkan. Ia menatap Marni sejenak, lalu berjalan ke arah dapur untuk memeriksa masakan yang tersisa. Tak lama, Novan keluar dari kamar. Ia masih mengenakan kemeja kerja yang setengah dikancing. "Ada apa ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya dengan nada datar. Marni langsung berdiri dan mendekati anaknya. "Nak, lihat istrimu ini. Masakannya nggak enak, cuma bisa bikin orang sakit perut. Kamu harusnya ajarin dia biar nggak bikin malu keluarga." Novan menoleh ke arah Feby, yang hanya berdiri sambil menatap panci di dapur. "Sudahlah, Bu. Aku masih sempat sarapan di luar.
Katanya singkat. Ucapan itu membuat hati Feby seperti ditusuk. Ia menelan ludah, menahan rasa kecewa. Selama ini ia selalu berusaha memastikan suaminya mendapat makanan yang layak, tapi justru dianggap tak berguna. Marni tersenyum miring, seolah menang atas perdebatan kecil itu. Siang harinya, setelah Novan berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Feby duduk di ruang tamu, menatap lembaran-lembaran dokumen yang baru saja ia temukan di laci kamar suaminya. Itu adalah berkas-berkas tentang tanah dan aset peninggalan orang tuanya yang kini tercatat atas nama Novan. Tangannya bergetar ketika membuka halaman demi halaman. Hatinya terasa sesak. Kenapa semua bisa berpindah nama begitu cepat? Gumamnya lirih. Ia baru menyadari sesuatu. Marni pasti ikut campur. Mertuanya selalu punya cara licik untuk memanipulasi keadaan. Feby menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan perasaan yang campur aduk antara marah dan takut. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Marni keluar dari kamarnya, membawa tas belanja. "Hei, kamu ngapain di situ? Jangan utak-atik barang suamimu." "Ya, itu bukan urusanmu." Feby buru-buru merapikan dokumen itu. "Saya cuma lihat sebentar, Bu. Ini tentang tanah peninggalan orang tua saya, kan?" Marni menatapnya tajam, lalu tersenyum dingin. "Sekarang sudah bukan milikmu lagi. Semua warisan itu sudah jadi hak Novan, dan otomatis milikku juga. Kamu nggak punya apa-apa lagi." Kalimat itu menghantam telinga Feby seperti petir di siang bolong. Ia menggenggam erat tangannya di pangkuan, berusaha tidak menangis di hadapan mertuanya. "Tapi itu peninggalan ayah ibu saya, Bu. Mereka meninggalkan untuk saya, bukan untuk diambil begitu saja." Marni mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Feby. "Kalau kamu masih ngotot, aku bisa bikin hidupmu lebih menderita. Jadi sebaiknya diam dan patuh." Feby hanya menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Begitu Marni pergi meninggalkan rumah, Feby akhirnya menangis dalam diam. Rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang mulai membara. Malam harinya, ketika Novan pulang, Feby mencoba membuka percakapan. Mereka duduk berdua di kamar, sementara suara televisi dari ruang tamu terdengar samar. "Mas, aku mau tanya." Suara Feby pelan tapi bergetar. "Apa?" Novan masih sibuk membuka laptopnya. "Kenapa aset peninggalan orang tuaku sekarang atas nama kamu semua?" Novan menghentikan gerakannya sejenak. Ia menoleh dengan wajah datar. "Karena aku suamimu. Jadi wajar dong kalau semuanya jadi atas nama aku. Lagi pula lebih aman begitu." "Tapi itu bukan kesepakatan kita, Mas." Suara Feby meninggi sedikit. "Itu peninggalan orang tuaku. Mereka menitipkan untukku, bukan untuk orang lain." Novan menutup laptopnya, lalu menatap istrinya dengan sorot tajam. "Kamu jangan mulai berdebat, Feby. Aku ini suamimu. Semua yang kamu punya otomatis jadi tanggung jawabku. Kalau kamu nggak suka, ya silakan pikir sendiri konsekuensinya." Feby terdiam. Hatinya terasa hancur mendengar ucapan kasar dari suaminya sendiri. Ia baru benar-benar menyadari bahwa Novan bukan lagi sosok yang dulu ia kenal penuh perhatian. Malam itu ia tidak bisa tidur. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal. Di kepalanya, bayangan wajah orang tuanya muncul silih berganti. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menjaga amanah mereka dengan baik. Keesokan harinya, Feby mulai menyusun rencana diam-diam. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan melihat semua hartanya dirampas begitu saja. Ia perlu mencari cara untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Namun perjuangan itu tidak mudah. Marni selalu mengawasi setiap langkahnya. Bahkan gerak-gerik kecil pun bisa menjadi bahan sindiran. Pernah suatu kali, ketika Feby mencoba menghubungi notaris untuk menanyakan detail asetnya, Marni tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kamu telepon siapa?" tanyanya curiga. Feby buru-buru menutup ponselnya. "Teman lama, Bu." Marni menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Jangan coba-coba, Feby. Kalau kamu melawan, kamu akan menyesal seumur hidup."
Feby hanya menunduk. Tapi dalam hatinya tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak terus-menerus. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Feby duduk di meja kecil di kamarnya. Ia menuliskan setiap hal yang ia tahu tentang aset keluarganya, tentang pergerakan Marni, bahkan ucapan-ucapan Novan yang mencurigakan. Ia menuliskannya dengan detail, seolah sedang membuat catatan perang. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh semangat. "Aku tidak akan kalah," bisiknya lirih. Hari demi hari, Feby mulai memperhatikan kelemahan Marni. Ia menyadari bahwa mertuanya terlalu percaya diri, sering pamer tentang kekuasaannya di depan tetangga. Dari situlah Feby mendapat ide. Jika ia bisa membuka aib Marni di depan orang-orang, mungkin akan ada jalan untuk melemahkannya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, Feby harus memastikan satu hal. Apakah Novan benar-benar sudah tidak berpihak padanya? Ataukah masih ada sedikit harapan bahwa suaminya bisa diajak bicara? Pertanyaan itu membuat Feby gelisah. Ia tahu Novan kini lebih banyak dipengaruhi ibunya. Tapi di dalam hati kecilnya, ia masih ingin percaya bahwa lelaki yang dulu ia cintai belum sepenuhnya hilang. Malam berikutnya, ketika suasana kamar sunyi, Feby mencoba lagi. "Mas, kalau aku bilang aku ingin ambil kembali aset peninggalan orang tuaku, kamu akan marah?" Novan menoleh. Wajahnya tampak lelah. "Feby, jangan bahas itu lagi. Aku sudah atur semuanya. Kamu tinggal nikmati hidup. Jangan bikin masalah. Kalau ternyata aku tidak tenang, bagaimana?" Suara Feby nyaris bergetar. "Aku merasa tidak adil, Mas." Novan berdiri, lalu mendekat ke arah Feby. Ia menatap istrinya dengan sorot dingin. "Kalau kamu masih keberatan, berarti kamu tidak percaya padaku. Dan kalau kamu tidak percaya, buat apa kita menikah?" Feby terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghancurkan hatinya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah Novan pergi tidur, Feby duduk sendiri di sudut kamar. Tubuhnya gemetar, tapi di matanya ada cahaya baru. Rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau mereka berani merebut hakku, aku juga harus berani merebutnya kembali. Sekalipun harus melawan suamiku sendiri." Dan malam itu, di antara keheningan yang mencekam, lahirlah tekad baru dalam hati Feby. Hari-hari setelah pertemuan Feby dengan kuasa hukum semakin terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung, seperti udara yang syarat akan hujan tapi tak kunjung meneteskan bulirnya. Di rumah, suasana terlihat normal, namun Feby bisa merasakan aura lain yang mengganggu. Novan mulai sering berperilaku aneh, kadang mendadak pulang lebih awal, kadang justru larut malam dengan alasan pekerjaan. Marni, mertuanya, semakin sering menginjakan kaki di rumah dengan dalih ingin membantu atau sekadar menengok cucu yang sebenarnya belum lahir. Feby menatap ke arah kalender yang tergantung di dinding ruang makan. Hari-harinya terisi dengan catatan kecil, jadwal kontrol ke dokter kandungan, pertemuan dengan kuasa hukum, hingga agenda bisnis yang perlahan coba ia bangun kembali. Meskipun hatinya remuk oleh pengkhianatan keluarga suaminya, Feby memilih untuk tidak berhenti. Ia sadar, hanya dengan menguatkan diri, ia bisa melindungi hak warisnya sekaligus masa depan anak yang sedang ia kandung. Suatu pagi, Marni datang lebih awal dari biasanya. Dengan senyum yang dipaksakan, wanita parubaya itu masuk sambil membawa sebuah keranjang berisi buah. "Feby, ibu bawakan buah segar. Katanya bagus untuk ibu hamil. Kamu harus makan yang banyak," ucap Marni sambil meletakkan keranjang itu di meja. Feby hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Kebetulan saya baru saja selesai sarapan." Marni menarik kursi dan duduk tanpa dipersilakan. Tatapannya berkeliling, lalu berhenti pada perut Feby yang semakin membesar. "Anak ini akan membawa berkah untuk keluarga besar kami. Apalagi kalau laki-laki, sudah pasti akan jadi penerus nama keluarga." Kata-kata itu membuat dada Feby sedikit sesak. Ada penekanan pada kata, "keluarga kami," yang seolah menyingkirkan perannya sebagai ibu dari anak tersebut. Namun Feby memilih menahan diri.
Ia sudah tahu sifat mertuanya yang seringkali ingin mendominasi segala hal. "Iya, Bu. Doakan saja sehat sampai lahir nanti," jawab Feby singkat. Marni mendekat. Suaranya menurun seperti hendak menyampaikan sesuatu yang serius. "Feby, Ibu sudah bicara dengan Novan. Kamu sebaiknya serahkan saja urusan warisan itu pada Novan. Dia kan laki-laki, lebih tahu bagaimana mengelolanya. Kamu tidak usah pusing, fokus saja pada kehamilanmu." Hati Feby berdesir. Inilah inti dari kedatangan Marni pagi itu. Ia tersenyum kaku, berusaha menutupi perasaan yang berkecamuk. "Warisan itu memang peninggalan orang tua saya, Bu. Jadi, wajar kalau saya ikut mengurusnya. Lagi pula, saya ingin memastikan semuanya jelas dan tidak disalahgunakan." Wajah Marni sedikit berubah. Senyumnya memudar. "Kamu tidak percaya pada Novan? Dia suamimu. Seharusnya kamu menyerahkan kepercayaan penuh." Feby menatap langsung mata mertuanya. "Saya percaya, Bu. Tapi mempercayai bukan berarti membiarkan begitu saja. Saya ingin menjaga warisan itu sesuai amanah orang tua saya." Keheningan sempat tercipta. Marni meremas tangannya sendiri, jelas merasa tidak senang. Namun sebelum suasana semakin panas, Novan muncul dari kamar dengan pakaian kerja. Ia menyadari ketegangan di ruang makan, tapi memilih mengabaikannya. "Ada apa ini pagi-pagi sudah serius sekali?" tanya Novan sambil merapikan dasinya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Ibu hanya memberi nasihat pada Feby," jawab Marni cepat. Feby hanya menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Malam harinya, Feby duduk di ruang kerja kecilnya sambil menatap dokumen-dokumen peninggalan orang tuanya. Surat tanah, sertifikat rumah lama, dan beberapa surat investasi. Semua itu kini menjadi target yang ingin dikuasai oleh mertuanya. Ia menghela napas panjang, lalu menghubungi kuasa hukumnya melalui panggilan video. Wajah pengacara parubaya itu muncul di layar. "Bagaimana perkembangan yang Ibu Feby temukan?" tanya sang pengacara. "Sepertinya mertua saya semakin mendesak. Bahkan pagi tadi beliau menyarankan agar semua urusan warisan diserahkan pada Novan," jawab Feby. Sang pengacara mengangguk. "Itu sudah sesuai dugaan saya. Biasanya mereka akan terus mendesak sampai Anda menyerah. Namun selama dokumen-dokumen asli ada pada Anda, posisi Anda aman. Jangan sekali-kali melepasnya tanpa tanda tangan hukum yang sah." Feby mengangguk mantap. "Saya sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Tidak akan saya serahkan begitu saja." Percakapan itu memberi semangat baru untuknya. Ia sadar, harus terus waspada. Hari berganti minggu. Suasana rumah semakin terasa dingin. Novan jarang berbicara hangat dengan Feby. Hubungan mereka seperti hanya terikat oleh formalitas. Feby merasakan jarak yang semakin melebar, tapi ia enggan memaksa. Ia tahu, suatu saat kebenaran akan terungkap. Sementara itu, Marni justru semakin sering datang. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk dan mengawasi, seolah menunggu momen tepat untuk menguasai sesuatu. Feby selalu menghadapinya dengan tenang, meski di dalam hati ia kerap merasa lelah. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, Feby duduk di teras rumah sambil memandangi rintik air. Tangannya mengelus perutnya yang mulai menendang pelan. Ia berbicara dalam hati dengan bayinya. "Nak, Mama janji akan melindungimu. Semua yang Mama lakukan ini untuk masa depanmu." Air mata menetes tanpa sadar. Feby merasa harus menjadi sosok yang kuat, meskipun terkadang jiwanya rapuh. Ketegangan mencapai puncaknya saat suatu malam, Marni datang dengan membawa 2 orang lelaki berpakaian rapi. "Feby, kenalkan, ini notaris dan temannya. Mereka hanya ingin menjelaskan sedikit tentang pembagian harta. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," kata Marni dengan nada manis tapi memaksa. Feby terkejut. "Notaris? Bu, kenapa harus sekarang? Dan kenapa saya tidak diberitahu sebelumnya?" Marni tersenyum kaku. "Ini hanya untuk mempercepat proses. Lagi pula, semua ini demi kebaikan keluarga."
Feby menatap kedua pria itu dengan tajam. Saya tidak akan menandatangani apapun malam ini. Jika ada dokumen resmi, biar kuasa hukum saya yang memeriksanya terlebih dahulu. Suasana langsung menegang. Marni berusaha menahan amarahnya, tapi sorot matanya menusuk. Feby, kamu terlalu keras kepala. Kamu harus ingat, sekarang kamu bagian dari keluarga kami. Semua keputusan harus mengikuti suamimu. Feby berdiri, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Saya menghormati suami saya, tapi saya juga punya hak, dan hak itu tidak bisa diambil begitu saja. Jadi, saya mohon, jangan memaksa saya menandatangani sesuatu tanpa pendampingan hukum. Kedua pria yang dibawa Marni saling pandang, lalu memutuskan untuk mundur. Mereka pamit dengan sopan, meninggalkan rumah itu. Marni menatap Feby dengan penuh kebencian sebelum akhirnya pergi tanpa berkata banyak. Setelah pintu tertutup, Feby terduduk lemas. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu, ketika Novan pulang, ia tampak kesal. Kenapa kamu tidak menuruti ibu? Itu kan hanya tanda tangan kecil. Feby menatap suaminya dengan kecewa. Kamu menyebutnya kecil, tapi itu menyangkut masa depan kita, masa depan anak kita. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkan semua tanpa tahu jelas apa isinya. Novan terdiam, lalu berbalik masuk ke kamar tanpa menjawab. Feby menatap punggung suaminya dengan hati yang semakin perih. Di dalam benaknya, hanya ada satu tekad. Ia tidak boleh kalah. Ia harus melindungi apa yang menjadi haknya. Untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk amanah orang tuanya. Dan malam itu, dengan tangan yang masih gemetar, Feby menuliskan sebuah catatan di buku hariannya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan sampai akhir. Malam itu, Feby duduk sendirian di ruang tengah rumah besar yang kini sudah terasa dingin. Sofa empuk yang biasanya menjadi tempatnya bersandar setelah lelah mengurus segala urusan rumah tangga, kini terasa bagai singgasana kosong tanpa arti. Lampu gantung kristal di atas kepalanya memancarkan cahaya yang terlalu terang, menyoroti wajahnya yang penuh resah. Entah mengapa, meski rumah ini luas, suasana hatinya semakin sempit. Bayangan Marni, ibu mertua yang selalu menuntut dan merongrong haknya, terus berputar dalam benaknya. Hari-hari yang dilewati tidak pernah mudah. Semakin ia mencoba mendekatkan diri dengan keluarga Novan, semakin besar pula jurang yang terbentang di antara mereka. Novan, yang dulunya begitu hangat dan penuh perhatian, kini lebih sering menutup telinga dan berpihak pada ibunya. Feby tidak pernah menyangka, setelah segala yang ia lakukan demi rumah tangga ini, ia justru harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Harta peninggalan orang tuanya perlahan digerogoti. Namun, malam itu Feby tidak ingin hanya meratap. Ia duduk dengan secangkir teh hangat di tangannya, memikirkan langkah selanjutnya. Ada api kecil di hatinya yang mulai menyala. Api yang membuatnya berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Marni merebut apa yang menjadi haknya. Beberapa hari terakhir, ia mulai diam-diam menyusun strategi. Ia membuka kembali semua berkas warisan yang diberikan oleh almarhum ayahnya, memeriksa akta, sertifikat, hingga rekening tabungan yang tersisa. Ia sadar, sebagian besar aset sudah perlahan berpindah ke tangan Novan, atas bujukan Marni. Tapi masih ada beberapa yang bisa ia pertahankan. Satu sore, Feby mengunjungi rumah sahabat lamanya, Rizka. Wanita itu sudah lama menjadi pendengar setia setiap keluh kesahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Feby menceritakan semua yang terjadi. Riz, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Semua yang aku perjuangkan seolah sia-sia. Novan, dia tidak lagi melihatku seperti dulu. Dia bahkan lebih sering membela ibunya daripada aku. Padahal aku ini istrinya. Rizka menggenggam tangan Feby erat. Feb, kamu tidak boleh menyerah. Kamu punya hak penuh atas warisan orang tuamu. Jangan biarkan Marni mengendalikan semuanya. Kamu harus kuat. Kamu harus melawan. Ucapan itu menancap kuat di hati Feby. Malam itu juga, ia memutuskan untuk menemui seorang pengacara yang sudah direkomendasikan Rizka.
seorang pria parubaya bernama Pak Bastian. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe sederhana. "Bu Feby, saya sudah memeriksa dokumen-dokumen yang Anda bawa," ujar Pak Bastian sambil membuka map tebal. "Secara hukum, semua aset yang diwariskan orang tua Anda memang sah menjadi milik Anda. Tidak ada dasar yang membenarkan mertua Anda atau bahkan suami Anda untuk menguasainya tanpa persetujuan Anda." Mendengar itu, napas Feby terasa lebih lega. Meski jalannya akan panjang dan penuh tantangan, setidaknya ia kini punya secercah harapan. Namun tentu saja, langkah ini tidak bisa dilakukan secara terbuka. Marni adalah tipe orang yang licik. Jika ia tahu Feby mulai melawan, pasti ia akan mencari 1000 cara untuk menjatuhkannya lebih dulu. Maka, Feby mulai memainkan perannya dengan hati-hati. Di depan Marni, ia tetap menampilkan wajah ramah, seolah-olah tidak ada yang berubah. Sementara di belakang, ia menyusun strategi bersama pengacaranya. Hari-hari berikutnya, konflik semakin memanas. Marni mulai mendesak agar rumah peninggalan orang tua Feby dijual, dengan alasan untuk modal bisnis Novan. "Novan butuh dukunganmu, Feb. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu harus rela berkorban demi suamimu," ujar Marni suatu siang, dengan nada tinggi yang selalu memaksa. Feby menatapnya, mencoba tersenyum, meski hatinya perih. "Aku mengerti, Bu. Tapi aku perlu waktu untuk memikirkannya." Novan, yang berada di samping ibunya, hanya diam. Diamnya terasa seperti pisau yang menusuk hati Feby. Ia tahu, suaminya sudah sepenuhnya berada di bawah kendali sang ibu. Sepulang dari pertemuan itu, Feby menangis sendirian di kamarnya. Namun tangisan itu tidak berlangsung lama. Ia segera menghapus air matanya dan kembali mengingat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak boleh lagi terlihat lemah. Suatu malam, ketika Novan pulang larut, Feby memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, kenapa sekarang semua keputusan selalu mengikuti Mama? Aku ini istrimu. Mas, kenapa aku tidak pernah ditanya dulu?" Novan menghela napas panjang. "Feb, kamu harus mengerti. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kalau bisnis ini berhasil, kita semua juga yang akan menikmatinya. Tapi kenapa harus dari warisanku? Itu peninggalan orang tuaku. Mas, aku ingin menjaganya." "Feby," suara Novan melemah, tapi tetap berpihak pada ibunya. "Kamu terlalu keras kepala. Mama hanya ingin membantu kita." Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Tapi bagi Feby, justru semakin memperkuat tekadnya. Ia sadar, tidak bisa lagi berharap pada Novan. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, melindungi apa yang menjadi miliknya. Waktu terus berjalan. Feby semakin dalam masuk ke dunia hukum dan bisnis. Ia belajar banyak dari Pak Bastian tentang cara mengamankan aset, cara menolak tekanan secara sah, dan bagaimana menyiapkan langkah hukum jika Marni nekat membawa masalah ini ke ranah pengadilan. Di sisi lain, Marni mulai gelisah. Ia merasakan ada perubahan pada menantunya. Feby yang biasanya mudah dibujuk, kini mulai sering menunda-nunda keputusan. Marni pun mulai mencari cara untuk lebih menekan Feby. Ia bahkan mendatangi rumah sahabat-sahabat Feby, menyebarkan cerita bahwa menantunya itu egois dan tidak mau membantu suami. Rizka segera memberitahu Feby soal kabar miring itu. Awalnya Feby merasa sakit hati, tapi kemudian ia menyadari, semakin Marni menyerangnya dengan cara kotor, semakin jelas siapa yang sebenarnya salah. Pada suatu kesempatan, ketika keluarga besar berkumpul, Marni mencoba mempermalukan Feby di depan banyak orang. Anak ini, bukannya mendukung suaminya, malah sibuk mempertahankan harta sendiri. Apa gunanya jadi istri kalau tidak bisa berkorban? Semua mata tertuju pada Feby. Jantungnya berdegup kencang. Tapi kali ini, ia tidak ingin diam. Ia menatap semua orang dengan tenang, lalu berkata, "Aku selalu mendukung suamiku, Bu. Tapi mendukung bukan berarti harus kehilangan harga diriku. Warisan orang tuaku adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya tanpa berpikir panjang. Aku yakin,
Semua orang di sini juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisiku. Suasana ruangan seketika hening. Beberapa kerabat mengangguk pelan, seolah memahami posisinya. Marni terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Malam itu, Feby merasa untuk pertama kalinya ia berhasil berdiri tegak melawan tekanan sang mertua. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia juga tahu, kini ia tidak sendirian. Ada sahabat yang mendukung, ada pengacara yang siap membantunya, dan ada keberanian baru dalam dirinya yang perlahan tumbuh semakin kuat. Dan di lubuk hatinya, Feby mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya mempertahankan warisan, tapi juga menunjukkan pada Marni bahwa keserakahan akan selalu membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Api dalam dirinya kini menyala lebih terang, membakar rasa takut, menggantinya dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan menuju pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu udara di rumah mewah milik Feby terasa begitu berbeda. Matahari yang biasanya masuk melalui jendela besar ruang tamu, kali ini justru terasa begitu menyilaukan. Bukan hanya karena terangnya sinar pagi, melainkan karena hati Feby yang masih penuh bara. Semua kejadian yang menimpa hidupnya beberapa bulan terakhir, mulai dari perebutan harta warisan, permainan licik Marni sebagai mertuanya, hingga keterlibatan Novan yang selalu memihak ibunya, kini membuat Feby semakin sadar bahwa semua kesabaran yang ia simpan sudah hampir mencapai batas. Namun, di balik amarah yang terus menggelegak, ada rasa lega tersendiri. Feby berhasil menunjukkan pada dunia luar bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Satu demi satu strategi yang ia susun perlahan membuahkan hasil. Marni yang dulunya selalu dipuja-puja karena harta dan statusnya, kini justru perlahan kehilangan pijakan. Kehidupan sosialnya mulai runtuh, hutang mulai menjerat, bahkan teman-teman arisannya mulai menjauh. Feby menyadari, inilah momen yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Feby berdiri di depan cermin besar kamarnya. Wajahnya terlihat tegas, meski ada sisa lelah yang menempel. Tangannya menggenggam sebuah map berisi berkas-berkas penting yang selama ini ia sembunyikan. Dokumen-dokumen itu berhubungan langsung dengan harta warisan yang dulu coba direbut oleh Marni dengan alasan bahwa semuanya adalah hak anaknya, Novan. Padahal, surat wasiat jelas-jelas menyebutkan bahwa harta tersebut jatuh ke tangan Feby sebagai ahli waris sah dari orang tuanya. Semua ini harus segera selesai. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka, gumam Feby dengan suara lirih. Ia mengenakan pakaian formal, menandakan bahwa hari itu bukan hari biasa. Ia sudah menjadwalkan pertemuan dengan pengacaranya untuk menyusun langkah akhir. Langkah yang akan benar-benar membuat Marni jatuh dalam jurang penderitaan yang ia buat sendiri. Sementara itu, di rumah Marni, suasana pagi jauh berbeda. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa, canda, dan penuh barang-barang mewah, kini mulai terlihat kosong. Beberapa perabotan berharga sudah digadaikan untuk menutup cicilan dan hutang. Marni duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Di hadapannya ada beberapa lembar surat tagihan dari bank dan aplikasi pinjaman online. Setiap kali ia melihat angka-angka besar yang tertera di sana, napasnya terasa sesak. Bagaimana ini? Kalau begini terus, aku bisa habis, keluh Marni sambil memijit pelipisnya. Novan yang baru saja turun dari lantai atas ikut menatap surat-surat tagihan itu. Wajahnya tidak kalah pucat. Selama ini, ia selalu menuruti perkataan ibunya tanpa berpikir panjang. Namun kini, ketika masalah sudah menumpuk, ia mulai merasakan tekanan yang tidak main-main. Bu, aku tidak bisa lagi pinjam uang dari teman-temanku. Mereka semua sudah mulai curiga kenapa aku selalu butuh pinjaman. Kalau kita terus seperti ini, kita bisa benar-benar bangkrut, ujar Novan dengan nada panik. Marni menatap anaknya dengan tajam. Kamu jangan bicara seolah-olah aku penyebab semua ini. Kalau saja Feby dari awal mau menyerahkan harta itu tanpa ribut, kita tidak akan seperti sekarang. Ucapan itu membuat Novan terdiam. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari bahwa keserakahan ibunya lah yang sebenarnya membawa mereka ke titik ini. Tapi keberanian untuk melawan ibunya masih belum ada. Ia hanya menghela napas panjang, menunduk, dan mencoba menghindari tatapan Marni. Di sisi lain,
Feby tiba di kantor pengacaranya. Sebuah ruangan sederhana namun penuh dengan tumpukan berkas hukum. Pak Dharma, pengacara yang sudah cukup lama membantu keluarganya, menyambut dengan senyum hangat. Feby, aku sudah mempelajari semua dokumen yang kamu berikan. Berdasarkan surat wasiat ini, posisi kamu sangat kuat. Tidak ada alasan hukum yang bisa membenarkan Marni untuk mengambil alih harta itu. Apalagi, semua aset sudah jelas-jelas tercatat atas namamu. Jelas Pak Dharma. Feby mengangguk pelan. Kalau begitu, langkah selanjutnya apa, Pak? Kita akan segera mengajukan gugatan resmi. Dan lebih baik lagi, aku sudah mendapatkan beberapa bukti tambahan mengenai hutang-hutang Marni. Hutang itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Jadi dia tidak bisa menyeretmu untuk menutupinya. Justru ini bisa memperkuat posisimu di pengadilan. Jawab Pak Dharma mantap. Mendengar itu, hati Feby terasa lebih ringan. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah berada di jalur yang benar. Semua penderitaan yang ia alami tidak akan sia-sia. Hari demi hari berlalu, berita mengenai kondisi Marni mulai tersebar di lingkungan sosialnya. Tetangga-tetangga yang dulu selalu iri dengan kemewahan keluarga itu, kini justru berbisik-bisik penuh kasihan. Ada juga yang diam-diam merasa puas melihat kejatuhan Marni. Kehidupan memang berputar. Tidak selamanya seseorang berada di atas. Marni semakin terpuruk. Teleponnya tidak pernah berhenti berdering. Pihak pinjaman online terus menagih dengan cara kasar. Bahkan, ada yang sampai mendatangi rumahnya. Hal itu membuatnya semakin malu. Ia yang dulu selalu membanggakan diri sebagai mertua kaya, kini justru menjadi bahan gunjingan. Sementara itu, Novan mulai merasakan dampak langsung dari semua masalah ini. Rekan-rekan kerjanya di kantor mulai menjauh. Ada juga yang terang-terangan menolak bekerja sama dengannya. Nama baiknya ikut tercoreng akibat perbuatan ibunya. Di tengah kekacauan itu, Feby tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa puas di depan orang lain, meski dalam hati ada sedikit rasa lega. Ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas langsung, melainkan dengan membiarkan orang yang menyakitinya tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. Namun, perjalanan Feby tidak berhenti sampai di sini. Ia masih harus menghadapi persidangan, masih harus melihat bagaimana Marni berusaha bertahan dengan sisa-sisa kebanggaannya. Dan yang terpenting, ia harus menentukan sikap terhadap Novan. Apakah ia masih pantas berada di sisinya? Atau justru harus dilepaskan agar Feby bisa melangkah maju tanpa beban? Malam itu, Feby duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, menyinari berkas-berkas yang tersusun rapi. Ia membuka sebuah buku catatan kecil, menulis beberapa hal yang mengendap di pikirannya. Aku sudah terlalu lama diam. Kini waktunya aku berdiri. Tidak ada lagi yang bisa merendahkanku. Aku akan buktikan bahwa perempuan bisa kuat, bahkan lebih kuat dari yang mereka kira. Tangannya berhenti menulis, matanya menerawang jauh. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru puncaknya baru saja dimulai.